gen lipofa ditemukan sebagai modulator gen signifikan yang mengatur ekspresi protein yang berhubungan dengan peradangan dan metabolisme lipid, tergantung pada konteks sel atau jaringan tertentu dan gen target. Lipofa dan metabolit teroksidasinya mungkin menggunakan rute yang berbeda untuk mengatur transkripsi dan aktivitas seluler yang diakibatkan melalui reseptor nuklir dan seluler. Saya skip juga. Nah, omega 3 ya mungkin udah pada tahu lah ya definisinya. Mekanisme kerja omega 3 untuk menurunkan trigliserida itu ada caranya itu dengan menekan ekspresi gen lipogenik, meningkatkan beta oksidasi asam lemak, meningkatkan ekspresi lipoprotein lipase, dan mempengaruhi total akresi lipid tubuh. Nah, dan menekan ekspresi gen lipogenik ini dengan menurunkan ekspresi protein pengikat elemen pengatur sterol, menghambat fosfatase asam fosfatidat dan asil CoA. Protein pengikat elemen pengatur sterol atau disingkatnya ini untuk protein pengikat elemen pengatur sterol adalah enzim terikat membran yang ketika dibelah berjalan ke nukleus untuk menyalin enzim yang terlibat dalam kolesterol, LDL, dan sintesis asam lemak. Jadi ketika dia tinggi asam lemak omega 3, protein pengikat tadi tidak diaktifkan karena penghambatan umpan balik negatif dan menurunkan sintesis dari protein pengikat tersebut dan enzim sintesis kolesterol yang diaturnya. Lalu kan tadi ada dari oksidasi beta juga. Nah, oksidasi beta ini omega 3 ini akan menurunkan tingkat triacylglycerida dalam tubuh dengan meningkatkan laju beta oksidasi dengan bertindak secara khusus pada karnitin asetiltransferase dan asil CoA karboksilase. Karnitin ini bertindak untuk memodifikasi substrat asam lemak untuk memasuki membran mitokondria bagian dalam melalui translokasi karnitin asil karnitin dengan benar kemudian diubah menjadi asil CoA. Lalu saya relatif saja tadi ada kan lipoprotein lipase, jadi meningkatkan ekspresi gen dari sintesis gen dari lipoprotein lipase ini. Nah, diet tinggi omega 3 telah membuktikan meningkatkan ekspresi dari LPL ini dan protein lipoprotein lipase berikutnya pada lapisan endotel dan penurunan ukuran kilomikron dengan meningkatkan jumlah lipoprotein lipase dan menurunkan LDL, FLDL dan ukuran kilomikron, trigliserida dapat diturunkan pada pasien yang mengalami hipertrigliseridemia, yaitu pada kasus ini kan terkena hipertrigliseridemia. Metabolismenya mungkin akan saya singkat saja, pokoknya pencernaan omega 3 ini mulai dari lambung dengan lipase lambung yang memecah triacylglycerol menjadi diacylglycerol dan asam lemak. Setelah dipecah akan membentuk gumpalan lemak yang kemudian dipecah oleh lipase pankreas dan garam empedu di usus kecil. Dan ini sebenarnya agak tapi enggak empat. Terus manfaatnya itu keuntungan omega 3 manfaatnya sangat penting bagi kesehatan, bahkan paling penting di antara asam lemak lainnya. Mungkin ya untuk manfaat nanti saya jelasin di bawah aja karena kan ada anualnya, jadi biar nggak terlalu lama. Untuk omega 6 ini sebenarnya metabolisme dan mekanismenya juga sama seperti omega 3 tadi. Jadi saya langsung lewatin saja langsung ke analisis masalah. Analisis masalah yang pertama itu mengapa pada kasus untuk dianjurkan ini. Karena kan asam lemak omega 3 dan 6 itu merupakan asam lemak esensial. Nah, EPA dan DHA itu bekerja efektif dalam menurunkan kadar diacylglycerol darah. Ini sebenarnya udah saya jelasin tadi kan, dia efek-efeknya kayak gitu. Jadi saya ini terus yang kedua kan tadi ada makanan tinggi serat. Kenapa? Yang pertama itu karena dapat mengontrol berat badan atau kegemukan. Karena serat larut air seperti pektin serta beberapa hemiselulosa mempunyai kemampuan menahan air dan dapat membentuk cairan kental dalam saluran pencernaan, sehingga makanan kaya akan serat waktu dicerna lebih lama dalam lambung, kemudian serat akan menarik air dan memberi rasa kenyang lebih lama sehingga mencegah untuk mengkonsumsi makanan lebih banyak.
Lalu makanan yang mengandung serat keserat tinggi juga biasanya tuh mengandung kalori rendah, kadar gula yang rendah, dan lemak rendah, sehingga dapat membantu mengurangi terjadinya obesitas. Yang kedua itu penanggulangan penyakit diabetes. Diet cukup serat juga menyebabkan terjadinya kompleks karbohidrat dan serat, sehingga daya cerna karbohidrat berkurang, sehingga meredam kenaikan glukosa darah dan menjadikannya tetap terkontrol. Lalu mencegah gangguan gastrointestinal, mencegah kanker kolon, dan yang terakhir mengurangi tingkat kolesterol dan penyakit kardiovaskular. Serat larut air menjerat lemak di dalam usus halus. Dengan begitu, serat dapat menurunkan tingkat kolesterol dalam darah sampai 5% atau lebih. Dalam saluran pencernaan serat dapat mengikat garam empedu, kemudian dikeluarkan bersamaan dengan feses. Dengan demikian, serat pangan mampu mengurangi kadar kolesterol dalam plasma darah sehingga diduga akan mengurangi dan mencegah risiko penyakit kardiovaskular. Terus manfaat dari omega 3 dan omega 6. Studi menunjukkan bahwa asam lemak jenuh dapat menurunkan kadar trigliserida. Ini kembali lagi seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, seperti asam lemak rantai panjang seperti omega 3 itu dapat menurunkan sekresi dari FLDL, terus dapat menurunkan kadar trigliserida, terus dapat membersihkan plasma dari lipoprotein glomekron, dan juga dari FLDL, serta menurunkan produksi trigliserida dan apolipoprotein beta di dalam hati. Selain berperanan dalam mencegah penyakit jantung koroner artritis, asam omega 3 dianggap penting untuk memfungsikan otak dan retina secara baik. Dari jurnal yang saya baca, kebanyakan itu manfaat omega 6 itu untuk inflamasi sebenarnya. Jadi nggak saya masukin ke dalam sini karena menurut saya tidak begitu apa ya masuk ke dalam kasus kita. Terus tapi omega 3 ini sama omega 6 itu tuh harus apa ya istilahnya tuh seimbang, harus beriringan karena nggak boleh omega 3-nya yang terlalu berlebihan atau omega 6 yang terlalu berlebihan. Itu juga akan memberikan dampak yang buruk kalau dari jurnal yang saya baca. Nah, seringkali kan omega 3 itu bekerja sinergis dan didukung oleh keberadaan omega 6. Beberapa manfaat omega 3 didukung dan bahkan hanya bisa muncul oleh keberadaan omega 6. Peran omega 6 menjadi penting karena sifatnya yang mendukung fungsi omega 3. Namun, fungsi omega 6 tidak semata-mata sebagai penyokong omega 3. Omega 6 itu juga memiliki kelebihan sendiri. Nah, omega 6 memiliki beberapa manfaat, yakni untuk mencegah pemecahan otot dan meningkatkan pertumbuhan otot. Terus omega 6 itu juga mempunyai efek anti peradangan sehingga dapat meningkatkan daya pulih. Terus untuk yang tadi yang omega 6 kelebihan yang seperti itu sudah dijelaskan oleh Manuel. Jadi mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Andita Aksa. Selanjutnya yaitu pemaparan learning issue hiperurisemia. Bagi teman-teman yang mendapatkan learning issue tersebut, silakan share. Lanjut. Moderator, perhatikan waktu kita ya. Perhatikan waktu moderator, kita masih ada tahap melihat analisis masalah kita kemarin, kemudian penyusunan kerangka konsep ya, itu butuh waktu. Ya, silakan. Apakah ada teman-teman yang mendapatkan learning issue hiperurisemia? Kalau ada, dipersilakan untuk present. Baik, kepada Saudari Yunita Triandayani dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin untuk share screen. Baiklah, jadi di sini saya akan memaparkan LI hiperurisemia. Jadi hiperurisemia adalah keadaan di mana terjadinya peningkatan kadar asam urat serum di
atas normal. Pada sebagian besar penelitian disebut sebagai hiperursemia jika kadar asam urat serum orang dewasa lebih dari 7 mg per desiliter pada laki-laki.